Ada ayah bunda yang baru hadir malam hari ini, yang baru bergabung? Ada? Boleh Saya suaranya keluarkan? Ada ya? baru Ada dua bu? kali. Baru 2 kali. Yang hari ini, yang Enggak. baru gabung banget. Ada Ya, bu? ada Ada bu? Ustaz. Dari mana? Ada Umi Baiti Rahman dari Lampung. Oh Lampung, masya Allah bu. Bisa bergabung di sini dari produk kami, Quran ataupun apa? Media. Dari poster. Beli Dari posternya. poster, masya Allah ya. Jadi insya Allah poster-poster Aku juga. kami menjadi dakwah juga nih, Bapak Ibu sekalian ya. Insya Jadi Allah. bisa ikut bergabung ya, bisa ikut bergabung di kelas besar ini. Selamat Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita menjadi apa namanya eh, komunitas yang insya Allah kita bersama-sama untuk beristiqomah. Karena Sobat Ngaji ini salah satu di antara visi misinya adalah mengistiqomahkan Indonesia. Ya, mohon doanya mudah-mudahan kita bisa. Jadi semua akan berpartisipasi, semuanya akan apa namanya sama-sama memperjuangkan program seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada yang sudah bergabung lama, ada yang baru bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusan ayah bunda teman-teman sekalian, dan juga mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik pada malam hari ini ya. Andai pun yang mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Yang belum ataupun yang belum paham, alhamdulillah ya. Tetap ya, apa yang kita ucapkan alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan pada malam hari ini, kita tentunya harus mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan bertilawah terlebih dahulu, melanjutkan tilawah kita di Quran surah Al-Baqarah. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kita melanjutkan ayat 40, betul tidak? Ada yang mencatatnya? Betul, Ustaz. Betul Ya, ya? betul, Ustaz. Oke, siap. Saya pun juga di sini mencatatnya, cuman dikhawatirkan apa keliru ya, kita akurkan. Berarti pas, betul di ayat 40. Ya, seperti biasa, ayah bunda, teman-teman sekalian, kita akan membaca bersama-sama dengan catatan ayah bunda, teman-teman sekalian tidak membuka mikrofonnya, ya. Dalam artian di-mute-kan saja, Tidak tapi tetap berapa? ya, tetap mengikuti. Ayat 40 ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-40 di sini, ya. Seperti biasa, ayah bunda, saya akan membacakan ayat 40 sampai kita menemukan tanda ain, ya. Konsepnya kita setiap pertemuan nanti kita sampai menemukan tanda ain, ya, atau tanda ruku', ya. Kalau misalkan bingung dengan tanda ruku', yaitu tanda ain, ya, lebih mudah nih. Seperti ini ya, di 39 berarti kita lanjutkan di 40 ya. Siap ya ayah bunda ya. Seperti biasa saya instruksikan kembali, tidak membuka mikrofonnya, di-mute-kan saja, tapi tetap ayah bunda mengikuti apa yang saya baca. Ya, seperti biasa kita awali dari ta'awudz, langsung kita membacakan ayat 40. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا
تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ternyata pendek juga ya Bapak Ibu sekalian sampai ayat 46. Nah, silakan. Mohon dibantu catat ya. Saya pun juga tetap di sini sambil mencatatnya ya. Nanti kita lingkari sampai ain yang ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita apa Siva? Boleh dibantu? Dikhawatirkan saya keliru nih ya. Tertukarnya kasus huruf hamzah dan ain, Pak Ustadz. Nah, hamzah dan ain. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, huruf hamzah dan ain itu terletak atau makhrajnya berada di al-halqu ya, yaitu tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan itu, kalau misalkan kita membicara tenggorokan, tentunya apa yang kita pegang di sini tenggorokan ya. Nah, itu ya. Kalau kita memegang ini ya jakun kita ya. Ini visual yang bisa kita lihat dan juga visual yang bisa kita pegang gitu ya. Tenggorokan, leher ya, leher atau jakun di sini ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk posisi makhraj al-halqu ini kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat dari gambarnya terlebih dahulu. Nah, posisi al-halqu ini terkhusus huruf hamzah ya, huruf hamzah. Tadi karena kita akan membahas terjadinya tertukar huruf hamzah dan ain atau kasus ya. Kasus tertukar huruf ain dan hamzah atau sebaliknya hamzah dan ain. Ini sering terjadi ya. Bisa jadi ayah bunda sering melakukan tertukar huruf tapi tidak sadar gitu ya. Kita tertukar huruf ya, atau misalkan tidak hanya tertukar huruf tapi hurufnya dibaca sama gitu ya. Bahkan bisa jadi gini, hurufnya betul-betul keluar dari makhrajnya atau sifatnya, dua-duanya keliru gitu ya. Misalkan hamzah tidak sesuai dengan sifatnya, terus ain tidak sesuai dengan sifatnya, bisa terjadi ya. Segala hal apapun ya, tanpa kita sadari bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di tenggorokan atau al-halqu ini ada 3 bagian ayah bunda.
ada 3 bagian. Ada pangkal. Ya, Ya. ain, ha, Kalau wain. misalkan saya sebutkan lebih lebih dikenalnya tenggorokan bagian bawah gitu ya. Biar lebih mudah, tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Nah, ini ya. Kalau tenggorokan bagian atas nanti mendekati ke pangkal lidah gitu, mendekati gitu ya. Nah, sedangkan pembahasan kita nanti di sini kita akan bahas kasusnya. Kasus tertukar huruf hamzah dan ain ya. Hamzah dan ain. Bentuknya hampir sama ayah bunda ya. Kalau hamzah seperti ini ya, ada tanpa ada perutnya gitu ya. Tanpa ada perutnya gitu ya, hanya kepalanya saja. Sedangkan ain ada perutnya gitu ya. Ini saya membedakan terlebih dahulu dari bentuk ya, ayah bunda ya, dari bentuk. Nah, ini kan secara umum ayah bunda pasti mengenal kalau saya lingkari ini berarti disebutnya apa ini? Hamzah atau alif? Hamzah. 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 Jadi bahkan ini sudah tidak asing lagi lah ya, bentuk seperti ini hamzah pasti ya. Tapi pernah waktu lalu ya, mungkin ayah bunda di sini yang baru hadir nih Bi ya, yang baru hadir, kalau misalkan saya tulis seperti ini berarti ini apa? Alif. Alif. Kalau saya berikan harokat Hamzah. nah itu ya. Nah, jadi kekeliruan ini hanya kekeliruan penamaan saja ya. Tapi kalau misalkan cara baca saya yakin ayah bunda tidak ada yang keliru. Nah, cuman ini kekeliruan dari memberikan nama ya, memberikan nama. Nah, ini sebetulnya hamzah gitu ya. Nah, kalau misalkan secara hemat saya gini ayah bunda ya. Hemat saya gini, ini dibacanya apa? A gitu ya. Kalau yang ini karena dibaca juga. itu hemat saya ya gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Kalau ini dibaca A berarti hamzah. Kalau ini dibaca A berarti hamzah. Tapi kalau misalkan ini ketika saya hilangkan harokatnya, ini dibaca apa ayah muda? Alif. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Itu nama kan? Nama hurufnya alif. Nama hurufnya ya. Jadi harus dibedakan. Betul. Harus kita bedakan, harus kita pisahkan. Ada cara baca, ada nama huruf gitu ya. Kalau misalkan cara baca ini dibaca A. Kalau yang ini tidak bisa dibaca. Alif itu sebagai sebagai pemanjang ya. Kalau misalkan alif ini bisa dibaca ketika sebelumnya harus ada hurufnya. Contoh misalkan huruf ba. Nah, contohnya ya. Maka ketika ba ditambah alif, maka nanti nyambung seperti ini ayah muda. Evan. Kita hapus dulu harokatnya. Nah, kita sambungkan nih ya. Nah, dengan ba, barulah bisa dibaca alifnya. Cuman alifnya itu hanya pemanjang saja. Oke, gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan namanya. Ini nggak apa-apa ya. Yang sudah tahu jadi lebih tahu lagi murojaah. Yang belum tahu ya jadi ilmu baru insya Allah ya. Jadi satu kali lagi kalau misalkan ini disebutnya hamzah. Hamzah. Dibacanya apa ini? Hamzah. Kalau yang ini Alif. Tidak bisa dibaca. ya tidak bisa dibaca karena alif itu pemanjang huruf. Jadi harus ada hurufnya gitu ya. Apakah ini bukan termasuk huruf? Sama, termasuk huruf. Ya, maka dari itu sebagaimana pernah ya guru kita Al Ustaz Salman membahas terkait dengan jumlah huruf hijaiyah. Ya. Ada 3 pendapat ya, ada 3 keterangan. Ada Bapak Ibu kalian ya. Nanti boleh Bapak Ibu pelajari gitu ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang 20, ada yang menyebutkan ya, saya sebutkannya gini. Ada yang menyebutkan 28, ada yang menyebutkan 29, ada yang menyebutkan 30. Kategorinya dari sini saja ayah bunda ya. Kalau 28 real huruf semua huruf ya dari A sampai huruf ya, sebagaimana metode yang diterapkan oleh sobat ngaji. Abata sajah kho itu ya.
Jadi sampai kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat misalkan penerapan yang saya terapkan ya di Sobat Ngaji ini 28 huruf. Saya nah, yang di kalender ya. Nah, ini lihat. A bata fajaha kho dadza roza sasyaso dotovu aghofaqo kalamana wahaya. Nah, ini 28 ya. 28. Terus yang 29-nya yang mana? 29-nya ada lam alif. Lam alif. Kan suka ada deh ya. Suka ada. Jadi lam alif itu maksudnya apa namanya? Alifnya, ada alifnya. Nah, ya, ada alifnya. Kita pindahkan lagi ke yang nah, jadi ini yang nambahnya itu 29 ini nambah ini Pak, Bu. Nambah alif. Kalau yang tadi kan abatata ya yang diberikan harokat, makanya kan apa namanya untuk lagunya huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji kan abatata jahakho, bukan alif batasa gitu ya, tapi abatata jahakho, sengaja saya berikan harokat agar nanti lebih mudah mengenal yang mana 29, yang mana 30 gitu ya. Berarti yang 29 nambah apa? Nambah. Jadi 29 ya. Yang 30 berarti yang mana Pak, Bu? Tambah hamzah. Tambah hamzah. Nanti kalau kita gabungkan seperti ini. Ada hamzah yang seperti ini, ada hamzah yang seperti ini, ada alif. Tuh, jadi nambahnya 3. Ya. Nah, yang 28 yang Sobat Ngaji terapkan metodenya itu adalah hanya yang ini. Nah, lupa ya. Ini ya, 28 ini hanya ngambil yang ini doang. Yang 28. 29 nambah alif. 30 nambah hamzah bentuk. Ya. Jadi sehingga kalau misalkan, nah ini jangan diperdebatkan ya. Wah, huruf hija itu 29 gitu kan. Ada yang mengatakan huruf hamzah itu sebetulnya 30. Nah, enggak usah. Tiga-tiganya ada. Ya. Mau itu 28 ada. 29 ada, 30 pun juga ada. Ya, sudah saya jelaskan tiga-tiganya. Jadi biar ayah bunda sekalian misalkan menurut saya 29. Dikarenakan ada yang kalau tidak salah di YouTube yang itu yang komentar ini ya. Yang lagu ini ya huruf hijaiyah Sobat Ngaji itu ada yang berkomentar. Bukannya 29 sama hamzah gitu ya. Terus bukannya 30 dengan alif gitu ya. Nah, semuanya ada ya. Cuman kita khususkan 28 ini untuk penerapan metode Sobat Ngaji itu fokus ke bunyi vokal. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, dha, ra, za, sa, sha, so, do, to, dha, a, gha, fa, qo, kalamana, wahaya. Nah, langsung semua hurufnya ya. Tanpa ada mad dan juga tanpa ada apa namanya penerapan hamzah, alif, bata ya seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang insya Allah pembahasan kita masuk kepada kasus tertukarnya hamzah dan ain. Nah, kira-kira ayah bunda boleh di sini berkomentar dulu. Kira-kira sulit mengucapkan hamzah atau mengucapkan ain? Ain. Kalau dirasakan Ain. Mudah semuanya mudah. Ain. Ada yang menyebutkan semuanya mudah, alhamdulillah ya. Oke. Cuman memang rata-rata ya, rata-rata kebanyakan kenapa saya sebutkan kasus ini memang di huruf ainnya. Tapi sebetulnya gini, terkadang suka tertukar juga Bu. Ya, tertukar juga ya. Iya. Contoh misalkan di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua kalau tidak salah ya, alladzina yu di situ ada hamzah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina hamzah tuh ya. Tapi ada yang membaca alladzina yu'minuna. Nah, jadi huruf ain gitu ya. Tapi sebaliknya ketika mengucapkan ain jadi hamzah. Gitu. Ya, jadi tertukar ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu di hamzah. Nah, ya. Insya Allah buku ini akan rilis di awal tahun nanti insya Allah ya. Awal tahun kita cetak dan sudah ada barcode-nya. Nah, ya bunda mau scan dulu barcode-nya, penasaran silakan naik barcode-nya ya. Bisa di-scan ya. Baik, sambil saya bahas nggak apa-apa, boleh sambil scan ya. Nah, di sini kita lihat dulu ayah bunda sekalian.
huruf hamzah itu posisinya ada di pangkal, ya. Makanya di sini makhorijul huruf hamzah, keluar dari tenggorokan bagian bawah atau disebutnya pangkal, ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Jazari mengatakan tsumma li aqsal aqsal, ya. Tenggorokan paling dalam. Itu tenggorokan paling dalam adalah aqsal, ya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'uha. Ya, ada hamzah, ada ha, gitu ya. Jadi kemudian dari pangkal tenggorokan paling dalam itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Nah, ini kenapa sering tertukar dengan ain? Berarti ain itu posisinya di mana? Summa liwastihi fa'ainun. Oh ya, di sini kemudian dari tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalkan masih tertukar dengan ain atau ain jadi hamzah, berarti ini perpindahan dari tenggorokan tengah dan bawah, gitu ya, tenggorokan tengah dan bawah, khususnya hamzah dan huruf ain, gitu ya. Nah, sebaliknya nanti ada kasus-kasus tertentu lagi, ya. Kasus tertentunya lagi adalah contoh misalkan pengucapan huruf ha besar, gitu ya, atau pangkal, dan ada huruf ha. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, ini malahan kasusnya jadi 3 nih. Nah, dengan kho, gitu ya. Kalau yang ini ya, yang posisinya kalau misalkan ngebahas tentang huruf ha, dan kho, ini sering tertukarnya pindah-pindah. Kadang huruf ha ini ke atas, ya. Kadang huruf ha ini ke bawah. Kadang huruf ha yang ini ke atas, dan kadang huruf ha ini ke tenggorokan paling atas, gitu ya. Ini terjadi loh, Bapak ya. Contoh nih, ya. Bisa jadi nih ayah bunda di sini yang hadir, bisa jadi kita rasakan ya, kita rasakan. Pengucapan huruf ha ini di pangkal, ha, tanpa ada rokhwah yang betul-betul mengalirnya luar biasa. Meskipun ini termasuk rokhwah, ya. Terus yang ini ha, gitu ya. Kalau misalkan kita berikan harokat nih, ya, kita bedakan nih. Ha ini, ha ini. Oh. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan ha ini menjadi ha. Berarti double tuh. Huruf apa saja tuh? Huruf ha dan kho digabung ya. Jadi ha gitu ya. Ini ada ya. Terus berikutnya, yang ini nih. Yang huruf ha. Terkadang huruf ha ini yang di tenggorokan tengah itu pindah ke bawah ya. Yang asalnya ha menjadi ha. Alhamdu. Harusnya alhamdu. Ya. Alhamdu gitu ya. Ini menjadi alhamdu. Nah, sedangkan huruf ha ini terkadang juga ke atas, Bu. Ini luar biasanya unik tenggorokan kita itu ya. Ya mungkin di antara kita saudara-saudara kita yang sering kali kok aneh kok jadi huruf kok gitu ya. Yang asalnya hurufnya ha menjadi ha. Nah, itu ya. Ini sering terjadi. Apalagi pembahasan kita adalah di huruf hamzah dan ain ya. Nah, kita lihat dari karakteristiknya huruf hamzah, Pak Bu ya. Nanti kalau kita perhatikan, setiap huruf itu mempunyai ini, ayah bunda, mempunyai khas. Nah, kira-kira kalau ibu bapak mendengar huruf hamzah atau ketika membaca huruf hamzah, kira-kira ciri khas hamzah apa, Pak Bu? Cirinya, karakter apa? Ada yang Jahar. Nah, Istihar. beberapa sifat ya, Tertahan. sifat ini nanti khas adalah khas ya. Jadi khas ini nanti saya gambarkan sebagaimana ketika kita mengucapkan hamzah. Kalau jahar itu kita harus merasakan dulu telapak tangan kita bisa ditempelkan di depan mulut kita. Baru kita bisa ngerasain jaharnya gitu ya. Tapi jahar ini tidak bisa secara ya. Maka dari itu saya gambarkan bahwa ada ciri khasnya yaitu syiddah. Syiddah itu tertahan bunyinya. Ya. Makanya salah satu cara nih, ayah bunda boleh dicatat ya.
salah satu cara untuk menguasai atau untuk mengetahui sifat huruf itu kita berikan hamzah wasol atau berikan hamzah di awal ya, seperti ini contoh misalkan A ya, berikan hamzah di awal dan kita panjangkan hamzahnya dan kita sukunkan hamzahnya. Nah, jadi caranya ya, ini semua huruf mau itu huruf H, contoh misalkan huruf H ya, kita sukunkan huruf H di sini, kita panjangkan hamzahnya, itulah sifatnya di situ ya. Jadi salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat huruf, salah satunya adalah memanjangkan hamzah dan sukunkan huruf yang ingin kita ketahui sifatnya di mana ya. Sekarang hamzah nih, kita sukunkan hamzahnya ya, terus hamzah yang ini atau bunyi vokal A-nya kita panjangkan dulu, baru kita sukunkan hamzah. Nah, itu kerasa tuh. Nah, gitu ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu berlebihan juga ya. Maksudnya tanpa ada naber berlebihan. Nah, enggak gitu. Tapi nah, gitu aja. Langsung berhenti. Seperti gini, Bu. Kalau misalkan kita visualkan seperti nabrak. Langsung nabrak. Nah, gitu ya, di pangkal tenggorokan. Nah, itu cara mengetahui sifat-sifat huruf ya. Semua. Misalkan Ibu ingin mengetahui sifat, saya ingin mengetahui nih sifatnya huruf zai misalkan ya. Tinggal kita panjangkan saja. Nah, itu sifatnya ya. Misalkan sin, nah itu sifatnya gitu ya. Salah satu caranya untuk mempraktekannya seperti itu. Oke, siap. Kita kembali kepada huruf hamzah dulu ya. Biar Bunda lebih mengenal dekat sekarang dengan huruf hamzah ya. Meskipun ini huruf hamzah ini memang kategorinya mudah lah ya. Mudah itu mudah diucapkannya, meskipun di sini ada ismat ya. Jadi berat untuk dilafalkan, tapi mayoritas ataupun kita ketika mengucapkan A itu disamakan dengan Latin ya. A B C gitu kan ya. Nah, sebetulnya ketika kita mengucapkan hamzah, Bapak Ibu ya, pernah saya ketika bertalaki waktu dulu, itu pengucapan hamzah itu tidak tapi a. Itu beda, bukan a. Beda pengucapannya. Seperti halnya ketika kita mengucapkan assalamualaikum dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi aksennya beda. Ya, jadi kalau istilah sudah itu logatnya beda ya, cara pengucapan A-nya itu beda dengan A-nya Indonesia. Nah, itu di situ ya. Baik ayah bunda sekalian, maka dari itu ini ciri khasnya adalah syiddah. Nah, ingat-ingat ya, syiddah itu tertahan ya. Kalau di sini kita mempunyai ini ada kategori-kategorinya di sini. Definisi sifatul huruf ya. Nah, ini pembagiannya. Kita lihat syiddah di sini ya. Nah, di sini syiddah ini dari lawannya dari rokhwah ya. Rokhwah itu mengalirnya suara, lawannya adalah syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Nah, ini ya, di sini komplit insyaallah ya. Mudah-mudahan ayah bunda bisa mendapatkan juga buku perdana kami insyaallah ya. Pokoknya siap-siap nih ya. Harus update terus di grup masing-masing ya. Maka dari itu standby terus ayah bunda di grup ya. Oke, kita lanjutkan. Aqsal halqi ya, yaitu di pangkal tenggorokan. Sekarang sudah dikenal ayah bunda, sifat karakter ciri khasnya adalah syiddah, tertahan ya. Nah, terus di sini ada pola saya terapkan di sini ada tasydid ya. Ada tasydid. Nah, khusus hamzah itu di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan huruf hamzah yang bertasydid. Ya, hanya ditemukan di modul saja ya. Beberapa modul para guru-guru kita, para ulama, salah satunya di antaranya di sini modul yang kami susun di Sobat Ngaji, ada hamzah yang ditasydidkan. Ini hanya pola dan ini hanya latihan saja ya. Agar apa? Agar ayah bunda bisa mengetahui posisi ataupun karakter atau ciri khasnya yang tadi ya. Contoh misalkan cara prakteknya gini. Gitu ya. Bukan berarti tasydidnya, tapi kita merasakan
apa namanya makhrajnya ya atau sifatnya, syiddahnya ya. A. Jadi syiddah itu betul-betul ini ayah bunda jangan sampai mengalirkan ya. Jangan enggak. Jangan sampai seperti itu. Harus betul-betul syiddah tertahan. Hilang suara ya. Yang namanya syiddah itu hilang suara ya. Nafasnya tertahan, bunyinya pun juga tertahan. Gitu ya. Maka di sini pun juga sama latihannya i i i i u u u u u. Nah gitu ya. Terus berikutnya ketika kita mengenal mad, kalau mad ada ya hamzah yaitu yang sering kita sebutkan juga mad badal a i u a. Nah, tetap ya tidak meninggalkan ciri khasnya gitu ya. Jadi sehingga ayah bunda nanti latihannya di sini a i u a dipisahkan. Yang mad terasa ringan kita baca. Nah, ketika tasydid kita syiddahkan. Khusus pola ya. A i u i a i u u. Nah, gitu ya. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan coba praktekkan terlebih dahulu di huruf hamzah dengan pola praktis metode banabanya ya. Siap, saya akan coba praktekkan. Insya Allah ayah bunda akan dapat kesempatan ya. Siap-siap saja untuk raise hand ya, tapi 2 orang dulu ya. Yang lainnya mohon bersabar. Oke, boleh raise hand dari sekarang ya. Nanti akan kebagian untuk membacakan pola ini. Baik, saya praktekkan. Nah, ingat catatan ya. Di sini ada hamzah bertasydid, ini tidak mempengaruhi apapun, Pak Bu ya. Ini hanya polanya saja. Karena ada yang bertanya, ini bagaimana cara membunyikan hamzah bertasydid itu ya. Nggak akan nggak ada bedanya. Maksudnya dikarenakan memang tidak ada ya. Jadi kita baca disukunkan saja syiddahnya, fokus ke syiddahnya. Baik, polanya seperti ini. Ana na'aununa ina na'aini na ana na'aununa ina na'aini na. Ya, nggak berpengaruh. Hamzahnya hamzah bertasydidnya nggak berpengaruh. Baik, saya praktekkan satu kali lagi. Ana na'aununa ina na'aini na ana na'aununa ina na'aini na. Oke, seperti itu ayah muda ya. Siap? Nah, perwakilan di sini sudah banyak yang raise hand ya. Oke, yang lainnya seperti biasa ya, yang belum terpanggil, insya Allah pahalanya sudah ibu dapatkan, pahalanya sudah ayah dapatkan ya. Oke, di sini ada Ibu Lydia, masya Allah dari Padang nih, masya Allah. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siap ya, langsung Bu. Alhamdulillah. Bismillah. Ana na'aununa ina na'aini na. Ana na'aununa ina na'aini na. Ini nih. Ini hati-hati nih. Ini hanya catatan saja ya Ibu Lydia untuk semuanya ini. Ini rata-rata hati-hati ketika mengucapkan hamzah, kita harus betul-betul menghabiskan dulu. Nah, karena rawannya nafas Ibu Lydia ya. Jadi jangan sampai na. Itu tuh. Dihindari. Gitu ya. Hembusan napas di akhir dihindari karena itu bisa menjadi huruf. Jadi betul-betul memang tahan ya. Makanya berat nih hamzah itu ya. Ismat gitu ya. Ana na'aununa ina na'aini na. Tahan dulu. Jangan sampai na. Itu ya. Jadi jangan dikeluarkan dulu. Memang harus sempurna dulu hamzahnya ya. Saya ulangi ya. Ana na'aununa ina na'aini na. Tahan. Ana na'aununa ina na'aini na. Gitu aman ya. Jangan sampai na. Coba Ibu Lydia satu kali lagi di bawah, yang bawah. Coba biar bisa diperhatikan. Yang bawah aja. Ana na'aun iya ya. Ya betul. Ana na'aununa
ina na aini na. Nah, itu sip. Aman ya, aman Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuran Karena itu Ustaz. termasuk. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata ketika waktu waktu sama tim, termasuk sama Ustadz Salman yang hari Rabu ya, sering bedah tajwid, kita membedah itu. Ternyata termasuk ikhtilas juga Bu, yang pengucapan tadi ya. Na. Nah itu ya, ikhtilas menambah huruf ya. Jadi betul-betul hati-hati jadi tidak hanya menambah huruf tapi kebiasaan yang ya harus dihindari lah ya. Jadi sehingga khususnya huruf hamzah kita sempurnakan dulu. Na. Udah, sempurnakan aja dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, Syukuran mudah-mudahan Ustaz. Ibu baru. Alhamdulillah. Bu. Ya, alhamdulillah. Wa iyaki. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Mariana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Dari kota asal mana Bu? Saya dari Medan Ustaz. Insya Allah Padang, Medan, Jakarta dan seterusnya ya. Alhamdulillah bisa gabung ya. Serasa satu kelas aja Bu ya meskipun jauh ya. Siap Bu? Coba ya. Oke, rezekinya Bu silakan coba. Ana a na au nu na ina i na aini u na. Ana a na au nu na ina i na aini u na. Oke, yang tengah tadi hati-hati, sudah oke tadi ya. Nah, cuman yang tengah hati-hati jangan sampai ina i na i na i Oh iya. na. Hati-hati ya. Jadi betul-betul syiddah ya. Ina i na aini u na. Ya, memang lumayan agak berat ya. Agak berat ketika kita ucapkan itu betul-betul harus hati-hati ya. Jangan sampai ada sedikit pantulan ya. Ana na ana na, nah itu ya sedikit ana na aunu na ina i na aini u na ana na aunu na ina i na aini u na. Oke, dijaga sekali gitu ya. Coba satu kali lagi Ibu. Iya Ustaz. Ana a na aunu na ina i na aini u na. Ana a na aunu na ina i na aini u na. Oke, alhamdulillah. Sudah oke, Bu. Cuman hati-hati juga ya. Masih agak hampir-hampir ya. Hampir memasuki ke tengah tenggorokan ya. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini ya. Ini huruf ain, ini huruf hamzah ya. Nah, jadi betul-betul harus di jalur hamzah ya. Betul-betul harus di jalur hamzah. Jangan sampai kita masuk ke tengah nih. Nah, ini terkadang suka berpengaruh ke tengah sini. Ya. Ana sedikit sekali ya, hampir-hampir ke atas, tapi betul-betul ana. Nah, coba Ibu Ibu Mariana coba anak saja ya. Anak langsung tabrak langsung, maksudnya langsung berhenti. Anak. Nah, gitu ya. Sip. Sudah oke Bu. Alhamdulillah. Sekrat. Alhamdulillah. Oke, orang dulu ya. Oke, sudah Ibu Mariani ya. Alhamdulillah. Oke Bu, dijaga ketika posisi tengah ya. Dikhawatirkan nanti mantul. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, sudah kita selesaikan di huruf hamzah. Nah, karena pembahasan kita adalah sering tertukar hamzah dengan ain. Nah, sekarang kita akan bahas posisi makhraj yang ada di tenggorokan huruf ain ya. Nah, sebelum itu saya akan coba praktekkan terlebih dahulu di latihannya ya. Ini ayah bunda cukup simak saja dulu ya, cukup simak cara bacanya dan kejelasan cara pelafalannya ya. Nah, dikarenakan kita terbatas nih oleh waktu dan juga terbatas juga karena pesertanya ratusan orang, jadi sehingga tidak bisa dicek satu persatu. Biar kita beres juga ya kasusnya hamzah dan ain ya. Baik, saya coba praktekkan ya. Ayah bunda silakan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min
ba'di ma ja'. Oke, cara mensukunkannya hati-hati di sini ya. Ja, langsung syiddah ya, jangan ja, apalagi ke ain ya. Oke, kita lanjutkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Oke, syidahnya kerasa ya. Nah, catatan ayah bunda, boleh saya tanya juga ke ayah bunda ya. Kira-kira di akhir yang ini, di akhir bacaan atau akhir kalimat yang saya potong di sini di potongan-potongan ayat ya. Kira-kira ini dibacanya gimana ayah bunda? Akhir. Panjang dua harokat. Panjang dua harokat. Nah, isi Dua harokat. Panjang dua harokat. Tidak. kalau kita berikan istilah apa namanya? Mbak Iwan. Tidak. Iwat, Ustaz. Iya. Pergantian dari apa? Pergantian dari Tasil Tanwin. sama bahasanya. Iwan. Oke, boleh di mute dulu ya, Afwan, saya jelaskan. Oke. Nah, ini kenapa disebut mad iwad? Iwad itu kalau kita artikan mempunyai makna pergantian juga ya. Jadi digantikan seperti badal tuh ya. Ada badal, ada iwad itu tetap diganti ya. Nah, ini yang digantinya apa? Digantinya adalah hamzah tanwinnya ya. Di sini tanwin itu saya coba pecah kembali ya, biar nanti ayah bunda yang baru hadir bisa mendapatkan ilmunya. Oke, kita coba terjemahkan ke tulisan seperti ini. Ini kan dibacanya an ya, an berarti seperti ini, a dan nun sukun, betul tidak? Ya cara bacanya ya, ini an. Oke, yang ini an, ini pun juga an. Berarti tidak ada bedanya cara baca dari yang kita dengar itu yang ini an, yang ini pun juga an ya, jadi tidak ada perbedaan. Nah, kenapa disebut iwad? Mana yang diganti? Yang diganti adalah nun sukun ini. Nun sukun menjadi mad. Nah, ya, makanya kan disebutnya mad iwad ya. Jadi diganti dengan misalkan ini nih ya, saya hapus nun sukunnya. Nah, ini yang bawah ini saya ganti dengan mad. Nah, ya, maka dibacanya jadi gitu ayah bunda ya. Nah, ini sering terjadi juga ketika saya pernah mendengar tilawah di akad nikah di Quran surah An-Nisa ayat 1. Sering terjadi itu. Wanisa. Ya, disukunkan gitu ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Wanisa. Ini ya. Wanisaan. Nah, itu. Ya, jadi bentuk katanya seperti ini ya, lafadznya seperti ini. Wanisa. Ada yang disukunkan, padahal di sini harus dibaca wanisa. Nah, itu harus dibaca mad iwad atau dibaca panjang dua harakat. Baik, izin saya lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Alladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Nah, gitu ya. Dua harakat dibacanya. Terakhir. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Oke, seperti itu ya. Syidahnya kerasa. Nah, ini. Jadi latihan di latihan pola ini, di latihan hamzah ini, insya Allah ini kita memperkuat di penekanan syidahnya, ayah bunda ya. Baik, biar tidak menghabiskan waktu, kita langsung saja ke huruf ain. Nah, kalau yang tadi ayah bunda,
Kalau yang tadi saya sebutkan hamzah itu mempunyai karakter atau ciri khasnya apa? Tadi hamzah Dah. Tidak. tertahannya. Dah. Yang sering Dah kita betul-betul tertahan. mendengarkan hamzah itu tertahannya. Sedangkan ain, kira-kira ciri khasnya apa ain, Pak Bu? Bainiyah, tawassut. Penahan. Ya, tawasud ya, tapi di sini lebih apa namanya bisa di pada umumnya yang kita dengar ya, ketika kita dengar tawasud sedikit ngalirnya dikit ya. Jadi nanti ya Bunda ada 3 ya. Gini nih. Yang pertama itu ada syiddah ya. Ada syidah juga. Ada syiddah. Terus yang kedua tawasud. Tawasuh. Terus yang ketiga rohwah. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Nanti sifat-sifat yang tentunya di sini ada syiddah, ada rohwah. Itu lawannya, ya. Nah, sedangkan tawasud ini penengah ayah Bunda. Jadi kalau misalkan syiddah tertahan suara, ya. Rohwah mengalirnya suara. Sedangkan tawasud itu nanti tidak syiddah, tidak rohwah gitu, ya. Makanya termasuk tawasud ini ya penengah gitu loh ya. Penengah dan juga apa namanya? Alirannya tidak terlalu mengalir dan tidak juga tidak mengalir gitu. Makanya tawasud sedikit mengalir. Itu apa namanya? Istilah dari tawasud ya. Maka huruf ain ini harus betul-betul ada alirannya tapi dikit. Pak Bu, ya, tapi dikit ya. Nah, di sini lihat. Makhraj huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah ya, atau yang sering kita sebut wastul halqi ya. Nah, di sini ayah Bunda. Nah, nanti ya, ini perlu diperhatikan juga. Jadi nanti ada pengucapan ketika talaqi, ayah Bunda ya. Ada cara pengucapan dengan pola. Nah, kalau yang pola ini nanti ada beberapa apa namanya? Latihan ya. Jadi ini diperbolehkan ya. Untuk latihan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk apa? Untuk ya kalau misalkan kita sebutkan berlebihan ya bisa jadi berlebihan gitu ya. Nah, cuman nanti latihan di sini kita mencari posisi ataupun apa namanya? Karakternya atau sifatnya ya. Nah, biasanya ayah Bunda ketika mengucapkan huruf ain ini kan sering terjadi tertukar dengan hamzah. Karena itu posisi pengucapan makhrajnya itu sering kali di bawah. Ya. Yang harusnya a menjadi a gitu ya. Nah, sedangkan huruf ain ini kita harus masuk dulu ke tengah tenggorokan, baru nanti ketika vokalnya itu seperti hamzah ya Bunda ya. Makanya gini. Cara memancing ya. Ini saya pun juga di sini kalau misalkan ayah Bunda scan barcode ini, nanti ada penjelasannya, ada cara pengucapannya. Nah, caranya kita pancing dengan yang tadi. Cara mengetahui sifat huruf yaitu kita ambil huruf hamzah, kita berikan harokat ya. Terus kita panjangkan hamzahnya, lalu masukkan ke ain. Ainnya kita sukunkan. Oke, siap. Perhatikan ayah Bunda gini. Ya, perhatikan suara saya dulu ya. Masih di mute ya, biar nanti jelas untuk apa namanya pengucapannya ya. Kita fokus ke hamzah dulu. Tadi hamzah bunyinya a gitu ya. Kita panjangkan hamzahnya. Gitu ya. Kita coba. Karena ini tertukar dengan huruf ain, maka saya akan buatkan 2. Ini hamzah atau lebih enak biar polos ya. Buat di sini aja. Nah, yang pertama adalah hamzah kita panjangkan kepada hamzah ya. Terus nanti hamzah kita panjangkan kepada ain. Nah, itu ya. Siap ya. Perhatikan ayah Bunda. Kita fokus ke hamzah dulu. Ya, hamzah pangkal ya. Pangkal. Ketika kita mengucapkan tetap posisinya di situ. Nah, sekarang ain coba
Ayah bunda coba tekan langsung pindahkan ke tengah ya. Meskipun kalau misalkan divisualkan kan agak bingung ya. Gimana memposisikan di tengah tenggorokan gitu ya. Nah, caranya ibu bapak dengarkan dan tiru ya. Nah, cuman di mute dulu ya. Saya coba praktekkan. Saya coba praktekkan dulu Hamzah yang tadi biar jelas dulu. Hamzah, syiddah, sedangkan ain itu ada sedikit yang malir. Nah, itu ya. Masuk ke tenggorokan tengah. Nah, sekarang ayah bunda, karena di sini polanya adalah ain sukun ya. Nah, di sini saja. Karena polanya ain sukun, maka kita ambil bunyi yang tadi. Ya. Ini memang agak aneh tapi ini luar biasa. Latihan untuk mengenal sifatnya ya. Setidaknya ayah bunda mendekati deh. Tidak terlalu jauh ya. Nah, kita coba praktekkan yang ini yang tadi. Nah, sekarang kita praktekkan sifatnya saja. Nah, di sini nih. Jadi boleh dipanjangkan ya. Maksudnya boleh dipanjangkan di sini ini untuk belajar, untuk latihan ya. Perhatikan ayah bunda. Boleh di-mute dulu, jangan dulu di-on-kan ya. Di-mute dulu. Saya coba jelaskan satu kali lagi lebih jelas seperti ini. Saya akan coba ucapkan ini. Hamzahnya saya panjangkan dan ayah bunda perhatikan bunyi ainnya. Oke? Perhatikan bunyi ainnya. Sekarang saya pindahkan ain ini ke sini. Ainnya saja. Jangan ada hamzanya, berarti ini gitu ya. Meskipun luar biasa berat banget ya. Maksudnya tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi gambarannya seperti itu ya. Caranya gitu ayah bunda. Ibu, bapak ketahui dulu sifatnya. Nah kan dapat tuh ujungnya ya. Ujungnya dapat. Setelah dapat langsung ya. Coba dipanjangkan. Jangan ada hamzah. Jangan ada bantuan hamzah ya. Coba. Di mute dulu. Soalnya seperti diharokati ya ini di mute dulu. Nah, diperhatikan ya. Saya ambil sifatnya saja, lihat. Di mute dulu, afwan. Di mute dulu. Siap, Bu ya. Jangan dulu mengucapkan. Boleh mengucapkan tapi di mute dulu. Tapi sebetulnya lebih baik ayah bunda perhatikan dulu ya. Saya siap ya, seperti ini. Dipanjangkan. Jadi ketika masuk ke ain kita coba panjangkan ya, meskipun kan tawasud ya, karena kita latihan nggak apa-apa. Maka ketika ucapkan di sini nah gitu ya, cara praktek polanya seperti itu. Nah, jadi ayah bunda nanti ketika mengetahui sifatnya seperti itu, dan hati-hati ini jangan sampai masuk ke hidung karena tenggorokan tengah nggak berpengaruh ya. Kalau misalkan gini, saya izin close up. Nah ya gini, ayah bunda jangan sampai ke hidung. Jadi tidak mempengaruhi hidung ya. Tidak. Nah ini ke hidung. Makanya gitu ya. Jadi bunyinya coba panjangkan ujungnya ya. Saya praktekkan seperti ini. Nah, bisa kita panjangkan untuk latihan. Ingat, untuk latihan boleh dipanjangkan ya. Nah, ini luar biasa untuk huruf ain. Kalau misalkan ayah bunda bisa mendapatkan posisi itu ya. Jadi titiknya di situ, maka insya Allah saya yakin untuk pengucapan ainnya lebih mudah. Nah, sekarang kedua ya. Sebentar, saya share screen kembali. Belum nampak ya, sebentar.
Oke, saya share screen kembali. Nah, sekarang yang kedua gini, kita balikan. Ya, ini belum ke pola ya. Belum ke pola karena memang kalau di latihan modul ini kita fokusnya di sini dulu. Sekarang gini ayah bunda, masih diperhatikan ya, masih diperhatikan. Sekarang gini, saya akan ucapkan dari hamzah ke ain, yang kedua dari ain ke hamzah. Coba ya, siap. Gini. Kita balikan. Bisa diperhatikan nggak? Bunyi hamzahnya masih ada ya. Jadi huruf ain ini penekanan awal saja ayah bunda. Tuh hamzah lagi ya. Hamzah lagi. Jangan sama gini. Berarti itu ke hidung. Nah, maka dari itu kenapa huruf ain ini rawan masuk ke khisum, masuk ke hidung. Karena itu pengucapannya sering kali kita istilahnya kalau di kita itu ngirung, Bu ya. Kalau istilah di ayah bunda apa? Ngirung itu apa ya? Sengau gitu ya. Sengau, betul. Ya jangan sengau, ya jangan tapi hamzah aja ayah bunda ya. Makanya posisikan di hamzah dulu. Kita balikan. Coba. Siap. Oke. Kita coba fokus di sini dulu ya. Kita lanjutkan, di sini ada Kakak Hamidah. Ibu Hamidah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, siap. Siap, Bu ya. Izin untuk ikut membacakan ini, Bu ya. Baik, saya contohkan dulu ya, Ibu Hamidah ya. Jadi panjangkan dulu hamzah ke ain. Setelah itu kita pindahkan ain ke hamzah. Jadi hamzahnya nanti tetap panjang ya. Contoh. Coba yang ini dulu. Nah, masih sidah, Bu. Masih sidah. Itu sidah. Ini coba pindahkan ke tengah. Masih sidah. Masih tapi coba gini. Coba sekarang agak panjangkan ya. Agak panjangkan sifat ainnya. Nah, coba dipanjangkan. Nah, kalau ibu rasakan misalkan nggak ada suaranya, nah itu berarti posisinya belum ke tengah, Bu. Gitu ya, nggak apa-apa ini untuk latihan. Kalau misalkan ketika ayah bunda yang lainnya ketika membacakan langsung hilang, nggak bisa dialirkan lagi, berarti belum pas. Nah itu ya. Oke, Ibu Hamidah ya. Sekarang kita pindahkan, Ibu Hamidah. Ke hamzah. Nah, jangan disidahkan. Biasa. Nah, belum bisa. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Belum ya, belum bisa insya Allah ya. Nanti insya Allah lama kelamaan bisa. Karena ini ayah bunda, kalau misalkan sifat-sifat huruf hamzah, sifat-sifat huruf hijaiyah itu kita bisa dapatkan memang dengan seringnya latihan. Makanya kan ada riado tulisan ya, seringnya latihan insya Allah ya. Maka dari itu ketika ayah bunda bisa jadi gini nih. Ini yang saya rasain ya, yang saya rasain. Ketika saya waktu dulu itu di tahun 2018 ya, tahun 2018 dan sebelumnya juga sempat ya, saya juga bertalaki di tahun sekitar tahun 2017-an. Itu pengucapan ain, pengucapan huruf shad baru ketemu atau baru bisa dirasakan seringnya bertalaki gitu ya. Seringnya bertalaki, seringnya latihan, dan itu bertahun-tahun ayah bunda. Bertahun-tahun bisa dirasakannya. Tapi ada juga yang secara langsung gitu ya. Jadi maksudnya ada yang tidak bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun. Tapi ingat ya, satu kali lagi saya sampaikan, bukan tujuan utamanya kita itu ya. Tujuannya adalah belajar terus ya. Kalau misalkan kita mendapatkan ilmunya atau kita bisa berarti alhamdulillah. Kalau kita belum bisa, alhamdulillah juga sama itu ya. Oke, konsepnya alhamdulillah. Ibu Hamidah syukron ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ibu Nidar, silakan Ibu Nidar gabung.
Oke. Baik, Ustaz. Syukron. Siap ya. Yang ini dulu Bu ya. Iya, Saya Ustaz. praktekkan seperti ini. Dipindahkan. Silakan. Hamzah ke ain dulu. Iya, mantap. Dipindahkan. Oh, coba ucapkan Hamzah dulu. A. Mau diucapkan Hamzahnya. Biar sama bunyinya. Oh. Nah, kalau misalkan suaranya beda ya. Nah, contoh misalkan ketika di sini ke Hamzah, misalkan gini ya. Berarti beda tuh. Jadi ketika pengucapan ain itu hanya di awal saja. Ketika memanjangkan ini Hamzah tetap seperti itu. Ya, tapi sudah oke. Alhamdulillah. Ibu Nidar, Masya Allah dari Balikpapan. Syukran Bu, cukup ya? Cukup. Baik, siap. Oke, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi ya, sambil nanti ayah bunda persiapkan pertanyaannya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan ya, sekedar nanti beberapa informasi yang perlu saya sampaikan juga. Nanti barangkali ada tambahan juga di tes Syifa ya. Ayah bunda sekalian, untuk di tahun 2025 ini, insya Allah kita pun juga akan banyak program-program terbaru, akan selalu upgrading ya, akan selalu upgrade, dan tidak hanya dari program, dari kualitas saya pun juga ya, kualitas guru-guru dari Sobat Ngaji, insya Allah kami pun juga akan upgrade semuanya, dan insya Allah kebetulan kita mempunyai kalender, maksudnya jumlah kan dari tahun 2024 terus 2025 gitu ya. Jadi perpindahan saja gitu ya, perpindahan angka saja. Nah, setiap perpindahan angka ini momentum yang bukan bukan spesial, tapi harus mencoba selalu inovasi terbaru ya. Nah, ayah bunda boleh sekarang ada beberapa program di tahun 2025 ini. Terkhusus dulu pernah ayah bunda bertanya kepada saya, Ustadz, ada tidak di sini kelas untuk anak-anak? Nah, kita insya Allah kita akan adakan, tapi saya perlu waiting list aja dulu ya. Jadi ayah bunda bagi yang ingin memasukkan anaknya untuk di program Sobat Ngaji ini, nanti kita juga sediakan modulnya juga insya Allah ya, dan asatidnya pun juga. Boleh untuk waiting list. Program untuk anak yang pertama programnya ada dua ya, ada dua. Ada tahsin untuk anak, maksudnya bukan tahsin, jadi belajar dari dasar ya. Belajar dari dasar. Kalau saya ingin saya sharekan coba ya. Gambaran modulnya ya. Kalau yang modul di Sobat Ngaji ya. Nanti andai pun misalkan, tapi insya Allah modul ini akan segera selesai kok ya. Modul ini akan segera selesai juga untuk program anak. Tapi sebetulnya ayah bunda di sini pun juga saya buat Nah ini ya, nah, ini gambarannya ini ayah bunda ya. Jadi modulnya ini namanya Tikror ya. Nanti ada Tikror 1. Ini untuk dasar banget ya. Dan desainnya ini saya buatkan untuk tidak hanya untuk anak, tapi untuk manula juga boleh ya. Dulu pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bisa gak di sini ada belajar dari nol banget ya? Misalkan ayah bunda, makanya kan ingat ya, usia itu bukan batasan untuk tidak belajar ya, tapi selagi ada usia kita belajar. Makanya ayah bunda tidak usah malu-malu. Bagi yang ingin belajar dari dasar, dari nol, dari huruf hijaiyah, kita insya Allah akan menyediakannya di tahun 2025 ya. Tapi ini saya bicarakan untuk program kids-nya ya, untuk anak-anak ayah bunda. Misalkan ingin diikut sertakan untuk bergabung belajar bersama kami. Apalagi untuk anak-anaknya ayah bunda, insya Allah kami akan buat dua program. Program yang pertama adalah program belajar baca ya, dari mulai huruf hijaiyah, dari hamzah, terus ta, sa, dan seterusnya ya, sampai kita nanti belajar huruf-huruf hijaiyah dengan irama seperti itu ya. Tuh seperti ini ya. Sudah
dilengkapi juga dengan nantinya barcode-nya juga ada ya. Nah, ini program yang pertama adalah belajar huruf hijaiyah atau belajar baca lah ya. Belajar baca Al-Qur'an dari dasar. Itu program pertama untuk kids ya. Terus yang kedua, programnya itu adalah tahfiz Al-Qur'an juz 30. Itu untuk menstandari ataupun untuk anak-anak ayah bunda yang ingin hafalan juz 30-nya bertajwid dan juga berirama, insya Allah kami akan sediakan di tahun 2025. Kira-kira setuju tidak nih ayah bunda ya? Boleh untuk dukungannya bisa dengan ayah bunda chat di kolom komentar. Setuju tidak nih? Kira-kira kalau kita membuka program kids-nya, ada 2 program, ada hafalan atau tahfiz Qur'annya, yang kedua ada belajar membaca Al-Qur'an ya dari dasar ya, dari huruf hijaiyah dan seterusnya. Boleh dicat di kolom komentar ayah bunda ya. Oke. Untuk program kids dulu ya, saya informasikan untuk program kids-nya ayah bunda. Oke ya. Nah, terus program kids ini nanti ayah bunda boleh waiting list ya. Caranya gimana? Langsung saja hubungi Teh Syifa ya. Waiting list aja dulu ya. Jadi ayah bunda mau ikut mau tidak, pokoknya ada ada niat aja dulu deh ya. Coba deh, insya Allah mudah-mudahan di Sobat Ngaji ada penerapan baru gitu ya. Coba aja dulu, silakan waiting list dulu, daftar aja dulu ke Teh Syifa. Ini cuma waiting list dulu ya. Ayah bunda daftar aja dulu ya. Yang penting awalnya dengan niat yang baik aja dulu ya. Pokoknya coba deh ya, daftar dulu, waiting list aja dulu. Oke, ini untuk program kids-nya ayah bunda ya. Terus yang kedua, kita pun juga membuka kembali ya, nanti insya Allah ya di tahun 2025 kita akan membuka kembali di program-program yang berikutnya, seperti halnya tahsin ayah bunda nih yang baru gabung ataupun yang belum belajar di kelas privatnya, boleh nanti Teh Syifa mungkin bisa menjelaskannya ya. Ada kelas tahsinnya, ada kelas makomatnya juga, ada kelas makhrojnya juga ya. Nanti boleh bantu Teh Syifa ya. Nah itu ayah bunda ya. Pokoknya semuanya, baik itu mau program kids-nya atau untuk ayah bunda, untuk saudara-saudaranya atau untuk orang tua kita ya, boleh waiting list dari mulai sekarang. Mudah-mudahan ada program-program yang insya Allah jadi dukungan juga untuk ayah bunda ya. Untuk waktunya gimana? Nanti insya Allah diusahakan yang pas dan juga yang terbaik juga untuk ayah bunda ya. Pokoknya saran saya, sebelum tahun 2025 biar ayah bunda tidak ketinggalan informasi, waiting list dari mulai sekarang ya. Yang setuju tadi ya untuk anak-anaknya, apalagi untuk tahfiz ya. Biasanya saya yakin, saya pun juga karena waktu lalu yang mengajarkan anak-anak untuk targetan juz 30 ya, juz amma itu bahkan di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai wajib ya. Jadi sebelum masuk ke sekolah itu harus minimal hafal juz amma kan gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, insya Allah kita programkan untuk program juz amma ini bertajwid dan juga berirama gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancar. Baik, itu saja ayah bunda sekalian. Barangkali Teh Syifa mau menambahkan, silahkan. Sambil saya beristirahat dulu, sambil siap-siap juga barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti ya. Syukran Teh Syifa, silahkan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Dan untuk sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, sedikit informasi saja mengenai kelas tahsinnya. Dan alhamdulillah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ari barusan informasinya, wah Masya Allah sekali ya, ada program terbaru untuk di tahun 2025 nanti khusus kids-nya ya, yaitu kids untuk bacaan huruf hijaiyahnya dan serta tahfiznya juga ya Bapak Ibu semua. Dan mohon izin untuk Bapak Ibu semua, untuk Syifa melampirkan materinya terlebih dahulu nih Bapak Ibu semua ya. Kira-kira materinya apakah sudah tertampil Bapak Ibu semua? Sudah. Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Nah, sesuai yang sudah kita laksanakan selama ini bersama Sobat Ngaji, khususnya di kelas Tahsin Akbar, bagi Bapak Ibu yang baru banget bergabung malam hari ini, Syifa menginformasikan bahwa kelas Tahsin Akbar itu insya Allah akan rutin di 2 kali pertemuan dalam
satu pekannya ya, yaitu di setiap hari Ahad malam dan setiap hari Rabu malam untuk khusus bedah tajwidnya. Untuk program Tahsin Akbar ini programnya gratis, jadi Bapak Ibu semua bisa mengajak teman-temannya, keluarganya untuk bisa bergabung ya. Untuk waktunya selalu insya Allah konsisten di jam 19.45 sampai di jam 21.45 waktu Indonesia Barat ya. Insya Allah nanti jika ada perubahan akan diinformasikan kembali ya. Nah ini untuk program Tahsin Akbarnya gratis, Bapak Ibu semua bisa di-sharekan untuk linknya ya, untuk di setiap grupnya. Setelah itu, selain ada kelas Tahsin Akbar juga, Bapak Ibu, kami mengadakan program Tahsin private-nya biar lebih terpantau lagi, serta pesertanya juga lebih sedikit ya, karena untuk kelas Tahsin Akbar malam hari ini juga sudah mencapai 200 peserta ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah untuk program Tahsin private-nya kami ada beberapa nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Ada Tahsin tajwid, Tahsin makomatnya dan juga Tahsin makhrajnya. Kurang lebih untuk modul-modulnya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk Tahsin tajwidnya sudah lengkap dengan teori penjelasan serta pola praktisnya dan juga contoh-contoh talakinya juga untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun murojaah di rumah ya. Insya Allah untuk modulnya sendiri Tahsin tajwid ini cocok sekali bagi Bapak Ibu yang pengen belajar dari awal atau belajar dari dasarnya mulai dari mad 2 harkat dan insya Allah ini untuk modulnya sampai Tahsin 2 modul D ya. Bapak Ibu semua bisa melihat judul-judulnya ya, mulai dari mad 2 harkat, 4 sampai 5 harkat, 6 harkat dan masih banyak lainnya lagi untuk Tahsin tajwidnya. Dan selanjutnya kita juga ada Tahsin private makomat. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang pengen belajar lagam irama-iramanya bisa ikutan di kelas Tahsin makomatnya ya Bapak Ibu semua, karena modulnya sudah cukup lengkap banget, dilengkapi dengan tangga-tangga nada irama beserta tanda panahnya untuk memudahkan Bapak Ibu latihan saat kelas berlangsung. Dan insya Allah jika Bapak Ibu berhalangan hadir, akan ada rekaman video Zoom-nya untuk bisa Bapak Ibu ulang atau putar di rumah ya. Insya Allah memudahkan sekali nih untuk modul Tahsin makomat ini ya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya juga kami ada program Tahsin makhrajnya juga nih Bapak Ibu semua yang pengen belajar makhraj untuk bacaan huruf-hurufnya agar lebih baik lagi beserta sifat-sifatnya sudah kami sediakan juga bersama pola-pola praktis beserta contoh-contoh talakinya juga. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah sama-sama kita memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Nah Bapak Ibu semua bisa langsung hubungi bisa hubungi nomor Syifa di sini untuk pendaftaran kelas Tahsin private-nya ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah untuk di bulan Januari itu kami membuka untuk kelas Tahsin tajwidnya nih Bapak Ibu semua sudah kita sediakan untuk jadwalnya, yaitu di hari Rabu malam di jam 8 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat serius belajar bisa ikutan kelas Tahsin tajwidnya ini, bisa hubungi nomor Syifa di nomor tersebut ya. Insya Allah akan Syifa bantu lampirkan di kolom chatnya. Untuk kelas Tahsin makomatnya serta makhrajnya bisa Bapak Ibu chat juga Syifa, nanti Syifa bantu waiting list juga biar kami bantu sesuaikan jadwal beserta asatidnya juga seperti itu ya. Bisa bantu di capture ya Bapak Ibu semua untuk nomor Syifa di sini. Nah, untuk caranya gampang sekali bisa di capture dan Bapak Ibu untuk bergabung di kelas private ini bisa memberikan infak sebesar rasa syukurnya saja agar Bapak Ibu semua bisa ikutan serta Suaranya gak ada tuh Syifa. oh iya. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang pengen ikutan kelas Tahsin private-nya bisa hubungi nomor Syifa di sini beserta memberikan infak sebesar rasa syukurnya saja, asalkan ada tekad niat untuk belajar dan untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Seperti itu.
Berikut yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Ari Abdullah mengenai kelas tasin kitnya ya untuk persiapan di tahun 2025 nanti. Bisa waiting list dan hubungi nomor Syifa juga ya Bapak Ibu semua. Bisa langsung di capture dan hubungi nomor Syifa di sini. Nah, ini Syifa bantu lampirkan juga ya Bapak Ibu semua untuk nomornya. Nah, bisa langsung hubungi di sini Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai kelas tasinya, silakan nih Bapak Ibu semua. Oke, sedikit informasi saja. Untuk kelas tasim private-nya sendiri juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan modul-modulnya secara lengkap beserta rekamanannya juga yang insya Allah Bapak Ibu semua nggak akan ketinggalan untuk materi-materi yang sudah dipelajari saat kelas berlangsung seperti itu ya. Insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga kita buat kita semua untuk sobat ngaji dan juga Bapak Ibu semua, Masya Allah ya. Dan barangkali Pak Ustadz Ari ada tambahannya lagi, silakan Pak Ustadz. Ya, baik, Masya Allah ya. Syukran atas segala supportnya ayah bunda sekalian. Yang insya Allah tadi ada beberapa pertanyaan yang coba saya akan jawab juga ya. Nah, tadi yang pertama adalah gimana cara ikutnya, ya seperti biasa kontak Tesifa aja ya. Yang penting ayah bunda waiting list dulu. Bagi yang masih bingung nih ya, saya pengen ikut privat tapi masih bingung, waiting list aja dulu. Kontak aja Tesifa dulu ya. Terus yang kedua tadi biayanya berapa dari Kakak Burhanuddin ya. Insya Allah kita sebetulnya kalau saya sebutkan ini sifatnya gratis semuanya ya. Dari mulai tasin besar sifatnya gratis. Tahsin kecil pun juga sifatnya gratis. Nah, cuman untuk tahsin kecil kami menyediakan peluang untuk ayah bunda sekalian mendapatkan pahala jariahnya juga ya. Salah satu di antaranya memberikan nominal sebesar rasa syukur ayah bunda. Jadi tidak dipatok insya Allah ya. Karena apa? Untuk kelas privat ini kami pun juga mengundang ya asatid untuk mengisi kajian di kelas privat ini, karena kelas privat ini tidak bisa hanya untuk tidak bisa oleh satu asatid atau saya sendiri, nggak bisa ya bunda ya, dikarenakan banyak sekali. Jadi sehingga kami mengundang para ahlinya ya yang mempunyai ilmunya, dan juga kami bersama-sama belajar di Sobat Ngaji, ada pembinaannya ya, terus ada talakinya juga, sehingga nanti bisa disampaikan kepada ayah bunda. Sehingga untuk tahsin privat ini kami menganjurkan atau membuka peluang untuk ayah bunda untuk berinfak sodako sebesar rasa syukurnya ya. Karena insya Allah apa yang ayah bunda keluarkan sebesar apapun, insya Allah itu akan menjadi amal jariah, dan juga insya Allah akan memakmurkan para asatid ya. Jadi tidak ada nominal ya. Untuk kakak semuanya ayah bunda tidak ada nominal, sebesar rasa syukur aja ya. Mau berapapun yang ayah bunda berikan semuanya sama akan ikut gabung ya, seperti itu. Tinggal informasikan saja nanti ke Tesipa ya. Nomornya nanti Tesipa boleh sharekan lagi udah di Siap. kolom chat seperti itu. Terus yang terakhir tadi saya sambung juga ya untuk ayah bunda yang ingin ikut kelas dari dasar banget, kan dari dasar itu ada dua sekarang ya. Ada kelas dasar dari tahsin, ada kelas dasar untuk manula ya. Betul-betul dasar banget dari huruf hijaiyah. Ya, dari huruf hijaiyah kita belajar, jangan malu ayah bunda ya. Selagi ada usia belajar. Oke ya. Boleh catat nih slogan dari Sobat Ngaji nih ya, untuk memotivasi ayah bunda. Usia bukan menjadi usia bukan halangan untuk belajar, tapi selagi ada usia maka belajarlah, ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayah bunda, misalkan saudara-saudara ayah bunda di sana yang belum bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, atau saudara-saudara kita yang mana kita terbilang di Indonesia itu 72% buta huruf Quran gitu ya. Kita ajak mereka ya, kita ajak. Atau misalkan kita di sini yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yuk jangan malu, langsung saja daftar. Nanti insya Allah kami akan coba waiting list-kan. Ayah bunda tinggal tunggu saja nanti jadwalnya ataupun programnya dibukanya kapan untuk manula khususnya. Kalau untuk kids insya Allah kita di awal Januari akan coba
usahakan langsung kita buka. Ada 2 program ya. Nanti ada tahfiznya, ada kelas belajar membaca hurufnya gitu ya. Belajar membaca Al-Qur'an deh ya. Jadi nanti kan belajar membaca Al-Qur'an itu dari huruf-huruf dulu kan ya. Dari susunan huruf, terus hurufnya disambungkan, mengenal huruf sambung, mengenal huruf panjang dan seterusnya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan anak-anak ayah bunda pun juga terbantu dan kami pun juga akan mendapatkan pengalaman baru seperti itu ya. Baik, itu saja ikhtiar kami ayah bunda. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan ikhtiar kami bisa diterima juga di oleh masyarakat pada umumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Sobat Ngaji ini menjadi solusi untuk umat untuk senantiasa beristiqomah dalam mempelajari Al-Quran ya. Oke, cukup. Selebihnya silakan ayah bunda kontak Teh Syifa, dan juga jangan lupa untuk absennya ya. Absennya jangan lupa. Baik, sekarang kita akan buka untuk tanya jawab terkait dengan materi pada malam hari ini ya. Sepertinya kita masuk ke tanya jawab saja karena waktunya terbatas ya. Mau melanjutkan materi pun juga sebetulnya ayah bunda akan masih terlalu panjang. Nanti insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ayah bunda. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Oke, ada Ibu Waalaikumsalam Erna nih. warahmatullahi Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya dari Medan, Pak. Ingin ikut juga belajar. Saya ini guru. Ingin mengajari anak-anak bagaimana memulai dari bacaannya itulah ya kan, mulai dari A, Ba, Ta, Sa itu ya kan. Jadi saya ingin tahu ilmunya gimana caranya supaya cepat mereka itu mempelajarinya. Kemudian saya juga udah beli kalendernya. Cuman saya belum ngerti itu men-scanningnya itu bagaimana. Oke, itu saja. Nanti saya juga Ibu. ikut belajar juga mengenai untuk belajar inilah untuk mengajari anak-anak ini bagaimana caranya. Nanti saya ikut juga dengan anak-anak lah gitulah ya Pak. Oke, siap, insyaallah. Nah, baik, alhamdulillah. Cukup Ibu, seperti itu saja. Oke. Ya Pak. Nah, ini saya akan berbicara tentang pengalaman saja ya, Ibu ya. Pengalaman belajar dan mengajar gitu ya. Saya pun juga mempunyai pengalaman mengajarkan anak-anak ya. Salah satunya memang konsepnya yang pertama adalah kitanya dulu harus bisa ya. Karena anak-anak itu meniru ya. Jadi misalkan nih, saya pun juga punya anak ya, ketika saya talakikan atau talkinkan ya bacaan-bacaan misalkan surat-surat pendek ya, Al-Fatihah gitu ya dan seterusnya, itu ketika bacaan kita benar atau bacaan kita sudah bertajwid, anak pun juga ikut bertajwid gitu ya. Jadi memang berawal dari kitanya dulu ya. Nah, terus bagaimana cara mengajarkan kepada anak biar anak itu senang untuk belajar, terus bisa nerap dengan metode apa misalkan itu ya. Memang salah satunya kalau dengan anak itu kita harus ada satu pelajaran dengan 2 cara gitu ya. Cara yang pertama memang dengan main, atau cara yang kedua dengan pola-pola praktis ya. Maka dari itu ini pola-pola ini bisa ayah bunda terapkan kepada anak-anak ya. Dengan mentalkinkan, bahkan tidak hanya dengan mentalkinkan, hanya sama-sama saja itu tiba-tiba anak saya saja usia 5 tahun TK lah ya. TK sudah dari A sampai huruf Ya yang pola ini ya, yang ana aununa ina aini una ana aununa ina aini una itu ya. Terus bana baununa bina baini buna bana baununa bina baini buna tana tahu terus itu kan, itu anak-anak ngikutin langsung ya. Jadi memang kuncinya adalah di kita dulu Bu. Di kita dulu harus menguasai pola-polanya ya, khususnya misalkan kalau ingin memakai pola yang dari Sobat Ngaji. Ini sangat senang sekali kalau saya mendengar ayah bunda mengajarkan kepada yang lainnya dengan mengajarkan pola-pola yang ada di kalender misalkan, atau ayah bunda ketika belajar privat di kami diajarkan lagi kepada yang lainnya. Itu memang targetan saya. Yang kami inginkan itu ayah bunda menjadi jariah untuk kami dan juga pola-polanya diajarkan kepada yang lainnya. Silakan sebarluaskan ilmu-ilmu yang ibu dapat, ayah bunda dapat di sini di Sobat Ngaji ya. Jadi yang pertama tadi Bu, di kitanya harus lancar dulu ya. Terus yang kedua, untuk anak itu memang harus ada ada penerapan bermainnya ya.
salah satu bermainnya dengan pola, ya. Kan bermain itu bukan berarti harus main-mainan gitu ya, tapi dengan mengajarkan dengan pola-pola, ya. Makanya pola yang di kalender ini hampir semua pola ada, ya. Dari mad panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus gunnah ya. Misalkan banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah, kalau saya biasanya mengajarkan kepada anak dengan gerakan juga, Bu, ya, dengan gerakan-gerakan tangan. Contoh misalkan, kalau misalkan saya mengepal berarti didengungkan misalkan ya. Banaban nabaununa binabin nabaini buna. Itu misalkan ya, baini bun. Kalau misalkan ikhfa, jana jaununa jinajin. Nah, itu ya. Jadi dengungan-dengungan itu yang bisa kita praktekkan dengan gerakan ya. Terus pola-pola, karena memang kalau anak itu rata-rata ya anak saya saja ketika mempelajari Iqra misalkan itu nggak bisa kuat lama, cuman sebentar. Minimal nanti untuk anak-anak itu belajarnya nggak akan lama. Makanya program yang di 2025 ini untuk kids itu ayah bunda, kita maksimalkan 1 jam kalau misalkan untuk perorangan gitu ya. Tapi kita coba nanti ada beberapa variasi gabungan dan perorangan gitu ya. Tapi sepertinya kita akan coba penggabungan gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja di lapangan nanti ya. Kalau misalkan kita cek bersama-sama cocoknya gimana gitu ya. Nanti salah satunya dengan pola seperti ini, ayah bunda ya. Pola-pola, terus misalkan games kecil misalkan ya buat anak-anak kita. Misalkan apalagi dari usia dasar ya. Kelas 1 SD misalkan 1, 2, 3 itu kan masa-masanya memang calistung ya. Makanya disitulah mulai gitu ya. Kita dengan mempelajarinya sedikit sih ya. Saya pengalaman sedikit mempelajari kepada anak-anak dan sisanya dengan pola-pola, nyanyian dan seterusnya. Ya seperti abatathajahaho itu bisa diajarkan juga kepada anak-anak kita ya. Itu mungkin barangkali Ibu untuk masukan-masukannya ya, sepengalaman saya untuk mengajarkan anak-anak itu minimal dari kita dulu yang pertama, terus yang kedua kita harus mempunyai metodenya. Nah, cara metodenya dengan pola-pola yang seperti tadi itu lambat laun mereka akan bisa dulu di pola, sesudah di pola ketika mempelajari dia jadi senang gitu ya. Jadi senang dengan pengucapan huruf-hurufnya gitu ya. Itu yang kedua Ya, Pak. metodenya. Jadi saya nanti masuk kelas mana ini, Pak? Gimana, Bu? Kalau misalkan ingin untuk metode ya? Iya, jadi saya masuk kelas mana ini nanti? Kan harus belajar dulu gurunya. Oke, ya berarti nanti masuknya tetap di tahsin, Bu, berarti. Ya, masuk ke tahsin. Di tahsin pun juga kita mempelajari pola-polanya, ya. Atau misalkan Ibu ingin menyimak juga untuk pengajaran anak-anaknya, boleh juga, ya. Ini juga di kelas privat itu ada yang double ya, Tisipa ya. Ada yang ikut mahroj, Ya. ada yang ikut makomatnya, ada yang ikut tahsinnya, itu boleh ya. Terus misalkan untuk khususnya Ibu misalkan kebutuhannya untuk mengajar anak-anak, boleh tidak nih digabungkan dengan anak-anak hanya menyimak saja misalkan ya. Menyimak cara prakteknya gimana, terus penerapan untuk anaknya gimana, boleh. Boleh, nanti bisa dikondisikan. Tinggal di kontak saja nanti Tesipa. Terus waiting list dulu Bu ya, biar nanti Ibu tidak ketinggalan informasinya. Itu aja dulu untuk saran dari saya. Untuk masuk memperdalami ilmu-ilmu terkait dengan tahsin, memang masuknya ke kelas tahsin saja Bu. Kelas tahsin ya. Untuk metode anak-anak memang di kelas tahsin juga bisa diterapkan juga sama sih, ada ya. Seperti pola 3-2-2 ya. 3-2-2 fathah kasro doma, fathah kasro doma. Itu kan untuk penerapan pola seperti itu untuk anak-anak juga masuk gitu ya. Boleh nanti Ibu masuk ke tahsin ya. Itu Ibu cukup? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz, yang lain? saya izin itu ya, kalau huruf ain sama hamzah itu secara itu hafal gitu ya. Tapi kalau diterapkan dalam kata itu ya, terkadang ya suka kebalik-kebalik, itu gimana itunya Ustadz? Oh iya. Memang untuk siapa? Untuk anak? Untuk saya sendiri ya, saya udah lansia ya, udah itu. Tapi kalau lagi dibaca itu ada tertukar-tukar juga itu Ustadz. Oke, nggak apa-apa.
Yang penting berusaha saja, Bu. Berusaha dan kalau misalkan Ibu ingin mengetahui apa namanya? eh, Maksudnya kualitas ataupun cara baca Ibu betul dan tidaknya atau cara memasukkannya gimana, memang harus masuk nanti ke makhraj, Bu. Ya, ada kelas makhraj. Kita pun juga ada ya. Nah, cuman nanti apa namanya sedikit demi sedikit. Jadi intinya sih untuk saat ini ayah bunda fokus ke apa namanya mengikuti aja dulu, meniru aja dulu. Seperti tadi misalkan karena pengucapan sifat huruf khususnya huruf ain itu memang tidak semuanya mudah secara langsung bisa ayah bunda ya. Ketika talaki tetap masih ada koreksi terus gitu kan ya. Jadi memang kita harus banyak latihan saja. Terus bagi yang belum bisa, tetap istiqomah untuk latihannya dulu. Itu aja dulu. Misalkan ibu istiqomah tetap, tapi kok seperti selalu masih seperti Hamzah misalkan, nggak apa-apa, teruskan saja. Karena memang apa namanya itu proses ya untuk menguasai sifat itu luar biasa ya. Itu bisa, makanya guru saya pernah menyampaikan Al-Ustadz Irfan Susilo di lembaga Quran waktu itu. Beliau mengatakan belajar tahsin itu bisa apa namanya sesuai kurikulum. Ya, maksudnya bisa dihitung misalkan 8 pertemuan beres. Tapi makhraj itu nggak bisa. Makhraj itu nggak bisa. Nggak bisa apa namanya ditargetkan. Maksudnya untuk penguasaan ya. Untuk ngebahas modul pasti ada. Di kita juga mempunyai kurikulumnya ayah bunda. Untuk modul makhraj ya ada kurikulumnya. Cuman maksudnya untuk kesempurnaan itu nggak bisa ditargetkan 1 tahun ayah bunda bisa, nggak bisa. Karena apa? Dikarenakan apa? Sampai sekarang saja para ulama tajwid yang mengajarkan kepada kita mereka masih bertalaki. Jadi kita nggak bisa membantah itu ayah bunda ya. Jadi untuk makhraj itu mau tidak mau prosesnya sangat panjang sekali. Sepanjang apa? Sepanjang usia yang Allah berikan kepada kita. Itu Bu. Ya. Jadi insya Allah untuk makhraj Bu sedikit-sedikit saja latihan. Terus kalau misalkan sudah mulai kerasa, alhamdulillah berarti. Kalau misalkan belum masuk nih ke makhrajnya ya, ke sifatnya, ya udah nggak apa-apa. Terus latihan saja. Jangan sampai berhenti. Itu saja untuk saran dari saya. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Wa iyyak Ibu. Ya, silakan. Ustaz kalau ikut kelas KIS khususnya SD atau SMP atau SMA? Nah, nanti tergantung ya. Nanti pokoknya kakak Faris ya. Daftar aja dulu. Nanti biasanya penyesuaian ya disesuaikan lah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau saya targetkan sih SD ya. SD itu ya SD dari kelas 1 sampai kelas 6 atau bahkan bisa sampai kelas 7 sih sebetulnya ya. Kelas 7 sampai kelas kelas 7 ke bawah lah. Ya, kelas 7 sampai ke bawah. Gitu. Berarti kalau SMA nggak bisa ikutan? Bisa ikut saja. Jadi kan tadi saya sampaikan ya di awal bahwa untuk apa namanya kita tidak membicarakan kelas kids dulu ya. Untuk apa namanya program. Ya, jadi yang dua tuh ada program dasar di tahsinnya, ada program dasar di manulanya. Jadi misalkan kakak Faiz misalkan di SMA misalkan atau lebih dari itu ataupun misalkan ayah bunda yang ingin belajar dari dasar, belajar huruf hijaiyah bisa masuk ya karena modulnya saya setting memang tidak hanya untuk kids. Jadi masuk kemana-mana. Mungkin di sini sudah tahu Iqro. Nah, seperti itu. Iqro kan bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, cuma nanti akan dikondisikan disesuaikan Kak Faiz ya. Nanti biar Kak Faiz pun juga nyaman untuk belajarnya. Ya bisa jadi misalkan di sini ada ayah bunda yang ingin ikut di dasar mempelajari huruf hijaiyah dari awal dari nol. Nah berarti bisa gabung juga ya untuk Kak Faiz ya. Seperti itu ya. Waiting list dulu Kak. Ya waiting list dulu silakan. Nanti bisa dikondisikan. Oke ada yang lainnya terakhir. Silakan waktu kita sudah menunjukkan lebih 4 menit. Gimana Tesi Pak? Sudah sepertinya cukup ya? Iya Pak Ustadz, sepertinya cukup nih Pak Ustadz. Oke, baik ayah bunda sekalian yang itu Ustadz, tolong praktekkan cara scanningnya itu Ustadz, nggak ngerti. Gimana? Oh scan-nya Tesi Pak. Gini. Coba ya, saya cek seperti ini ya. Gini, saya share screen dulu.
untuk scan yang tadi kalender ya. Nah, jadi dikarenakan sekarang sudah apa ya, zamannya digital Bu ya. Nah, untuk kita-kita nih yang masa-masa muda mungkin sudah gak asing ya. Tapi mungkin untuk ayah bunda yang awalnya dulu nggak pegang handphone, sekarang harus pegang handphone gitu ya. Nah, ini cara scan-nya. Nanti ini kan ada barcode ya. Ada QR code. Ibu ya, ada QR code. Nanti kalau misalkan Ibu bingung, nanti masuk ke ini nih. Nah, ini ada Google nih. Google ya. Ini Google Lens. Google. Saya coba ini sebentar. Ada Google gini ya. Nanti kita klik. Nah, ini ya, yang G, yang apa namanya? Logonya G. Nah, kita klik G. Nah, nanti ayah bunda di sini lihat. Di bagian ini ya. Di bagian telusuri, terus bagian kanannya kan ada mikrofon tuh. Ada Bu? Ada mikrofon ya. Terus di bagian kanannya lagi ada kamera. Diklik kameranya. Nah, gini kan ya, nanti ya. Nanti sesudah klik kamera, nanti ayah bunda, nah gini, saya praktekkan saja ya. Wah, berarti saya coba buka di handphone. Tapi di handphone di mana? Di Google Lens-nya Pak Ustadz. Nanti untuk Ibu Erna kalau sudah ada kalendernya bisa di-scan melalui kamera handphone ataupun Google Lens-nya yang sudah tersedia di handphonenya masing-masing. Ya, misalkan tersedia Pak Afwan ya. Nah, ini kan misalkan ini ya, dikarenakan file kalendernya gak ada di sini, jadi saya scan yang ini aja. Nah, ini. Nah, ketika di-scan ini muncul gini. Nah, muncul itu ya, muncul link ya. Linknya nanti, linknya langsung dipencet. Nah, gini ya, saya pencet nih. Pencet. Masuk langsung ke sini. Nah, ini caranya. Nah, terus di sini kan ada sabar ya, videonya akan segera muncul. Nah, baru bisa di-setel. Nah, oke, bisa dipahami? Paham Ustaz. Oke, Google ya. Masuk ke Google, nanti masuknya ke kamera. Sesudah ada kamera, langsung kameranya perlihatkan ke barcode yang satu ini. Nanti ada link tuh. Ada linknya baru langsung diklik. Itu kurang lebih cara mempraktekannya ya. Syukuran Ibu sudah bisa men-sharingkan. Mudah-mudahan yang lainnya ada yang bingung juga ya untuk cara scan barcode-nya. Nah, caranya gitu ya. Nah, nanti masukin ke scan ini. Oh, jadi tadi barusan Ibu apa namanya maksudnya itu ya, cara scan-nya ya. Afwan, saya kurang apa namanya? Kurang teliti tadi. Ya. Oke, Afwan. Oke, sudah terjawab Ibu? Sudah Pak, makasih Pak. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Siap. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, nanti boleh langsung saja ke Teh Syifa. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, ayah bunda sekalian, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas segala partisipasinya, atas segala dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan insya Allah amal jariah kita dapatkan juga ya. Dan juga ini salah satu support untuk yang lainnya, karena kita juga rekam ini ya untuk video Zoom ini direkam, kami sharekan juga di YouTube-nya, baru nanti bisa di-sharekan ulang kepada yang lainnya. Jadi insya Allah lebih bermanfaat, lebih banyak lagi insya Allah untuk yang lainnya ya. Jadi itu saja barangkali ayah bunda yang bisa saya sampaikan, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga ayah bunda tetap semangat ya, selagi ada usia kita belajar ya. Saya ulangi, motivasinya adalah usia itu bukan batasan untuk belajar. Selagi ada usia, belajarlah, insya Allah ya. Itu ikhtiar kami, dan insya Allah mudah-mudahan ikhtiar ini melahirkan ilmu yang bermanfaat, melahirkan kebahagiaan, kebersamaan, dan juga amal jariah tentunya. Dan tidak hanya itu, ayah bunda lebih semangat lagi untuk belajar. Karena kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa, ayah bunda? Belajar. Nah, apakah menghafal Al-Quran wajib? Tidak. Apakah menjadi ustadz wajib? Tidak. Menjadi ustazah, menjadi kiai, ahli bahasa Arab, ahli apapun? Tidak. Tapi yang wajibnya adalah belajar.
Kalau kita belajar, ibu menjadi ustazah, ayah menjadi ustad, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ayah dan bunda tidak menjadi ustad, tidak menjadi ustazah meskipun belajar, Alhamdulillah. tetap alhamdulillah. Ya, seperti halnya belajar pada malam hari ini. Ayah bunda dapat ilmunya, alhamdulillah. Ayah bunda masih bingung ilmunya gimana, alhamdulillah. Karena apa? Pahala yang sudah kita dapatkan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair ilmunya Ustaz. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustadz Ari untuk pemaparan materi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mengenai untuk kelas tasin, dan juga jangan lupa langsung hubungi ke nomor Syifa. Dan untuk absensinya Bapak Ibu semua, linknya udah Syifa bantu lampirkan juga di kolom chatnya. Mohon bantuannya untuk diisi dan dilengkapi untuk sebagai support serta pembaharuan atau upgrading dari tim Sobat Kaji. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ini dan seterusnya. Dan juga terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan mudah-mudahan insya Allah kita ketemu kembali di hari Rabu malam khusus bedah tajwidnya. Untuk linknya jangan lupa di-sharekan ke teman-teman atau ke keluarga lainnya juga. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Sama-sama. Mohon izin kami akhiri. Terima kasih.